Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radid, walakal hamdu qabla ridha, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu fi kulli lahdatin abada, adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita semua kesekian kalinya, dan alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan, afiah wassalamah untuk menjalankan puasa, khususnya di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan Allah tetap membagi semangat kepada kita, khususnya di 10 hari terakhir, untuk mengejar anugerah-anugerah di bulan suci Ramadan insyaallah. Semoga hataman Qur'annya makin semangat, istighfarnya makin semangat, sholatnya makin semangat, taklimnya juga makin semangat insyaallah. Bab kali ini adalah tentang doa iftar, doa berbuka puasa. Minat da'awat lishaim inda iftar. Kita belajar doa iftar harusnya tuh kemarin awal-awal puasa. Tapi sebenarnya Al-Habib Muhammad Al-Haddar, musannif kitab Nafahat Ramadaniyah, Al-Muallif Ad-Da'i Ilallah, itu supaya ngajarin kita tuh preparasi dulu, persiapan yang awal-awal, udah puasanya bener, baru kemudian kita bisa berdoa, baru diajarin doa berbuka puasa. Supaya apa? Puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau puasanya belum benar 100%, kita berdoa, kemungkinan doanya bisa diterima, bisa tidak, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau udah jalanin puasa benar, ditutup dengan doa, maka insya Allah puasa kita jadi puasa yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua. Kemarin kita udah belajar sedikit perihal apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapat, kita dikasih taufik dan hidayah oleh Allah untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita, jadi keberkahan dalam kehidupan kita, walaupun sedikit, tapi jangan dianggap remeh. Kalau Ramadan, sesuatu yang sedikit itu bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita tuh mesti tahu ada hal-hal yang mesti diperhatikan bagi orang-orang yang berpuasa, ya. Hal-hal yang mesti dijauhi dan ditinggalkan, ya, karena puasa ini kita tahu pahalanya, kita udah tahu kemarin, udah disebutkan tak terhingga. Keutamaan fadilah puasa kita udah tahu segitu besarnya. Hikmah puasa kita udah tahu. Cuman hal seperti itu tuh bisa aja kita gagal mendapatkannya kalau hal-hal yang mesti diperhatikan itu kita tidak memperhatikan. Tetapi kalau hal-hal gimana yang sebagai berikut, ya, hal-hal itu kita masih lakukan, maka puasa kita ini hanya cuma nahan lapar dan haus. Kita udah diingetin berkali-kali, ya. Kalau pengen puasanya berkualitas, perhatikan, ya. Nahan haus, nahan lapar, nahan syahwat percuma, tidak ada artinya, ya. Pahala puasa yang dengan demikian banyak, ya. Pahala puasa yang Masya Allah tabarakallah itu hilang kalau kita tidak memperhatikan hari demi hari puasa yang kita lakukan, ya. Eman, sayang, ya, sudah terlanjur gak makan, gak minum, ya. Nah yang kedua, ya, kita berpuasa itu kan menahan dari sesuatu yang mubah, kan, bukan dari sesuatu yang haram.
kita puasa itu nahan dari sesuatu yang mubah. Apa itu? Kayak makan, minum, berkumpul, itu semua mubah. Semuanya hal-hal yang mubah kita tinggalin. Bisa kan kita gak makan, gak minum? Bisa. Yang aneh itu sesuatu yang haram kita gak bisa meninggalkan. Yang mubah kita bisa tinggalin, tapi yang haram kita gak bisa tinggalin. Itu aneh. Jadi kalau puasa tuh jangan mikirin ninggalin makan minum mubah, tapi tinggalin yang haram. Ya, ajib ini biasanya orang-orang tuh. Yang haram jalan terus, yang penting kan gak makan gak minum. Itu aneh. Pas puasa dikasih air minum, astagfirullahaladzim. Sedang puasa, ana lagi puasa. Dikasih roti, astagfirullahaladzim. Aib, ana kan puasa. Tapi diajakin ghibah, ayo monggo. Nah ini gimana ini? Lihat di HP gambar-gambar yang gak bener. Lah ini gimana kamu ini? Gimana sih? Puasa atau enggak ya? Ini gak paham puasa yang model gimana. Makan minum mubah kita tinggalin demi puasa. Nah yang haram kita tetap lakukan. Ya, ini puasa apa? Jadi khususnya 10 hari terakhir diperhatikan. Hal-hal yang harus kita perhatikan. Ini puasa apa? Ini kok aneh? Ya kalau puasa tetap lanjut yang seperti itu, ini ada yang tidak beres. Dalam hadis kan dikatakan kemarin, di antara kalian itu puasa, maka jangan yarfus wala yujhal wala sokhab. Gak boleh rofas, gak boleh sokhab. Apa rofasa? Rofas itu al-kalam fahish. Jangan caci maki, jangan menghina, jangan ngomong yang gak baik, yang gak bagus. Kenapa? Lagi puasa. Wala sokhab. Sokhab itu apa? Rafa'us saut bil khisam. Ya, kalau orang Jawa bilang otot-ototan, nggak tahu nih bahasa Indonesianya gimana. Teriak-teriak ya. Rafa'us saut, ngangkat suara, teriak-teriak emosi, teriak-teriak marah-marah, shouting, screaming. Itu namanya sokhab. Jadi yang puasa jangan ngomong buruk, jangan teriak-teriak. Kalaupun dia diteriakin orang, diajakin berantem, falyagul inni shaim. Maka katakan, saya lagi puasa, saya puasa. Ini kalimat inni shaim adalah kalimat yang diucapkan di lisan untuk yagif, menstop, memberhentikan, supaya orang itu berhenti memusuhi kita. Ya kalau ada yang ngajak berantem. Misalnya ada orang mau nyerang kita, maka kita bilang, saya puasa, berhenti langsung. Tapi kalau kitanya yang emosi, kitanya yang nyerang, gimana caranya? Kita yang marah-marah, maka katakan juga kepada dirimu sendiri, inni shaim bil qalbi, tapi di dalam hati. Kalau orang yang ngajakin perang, ya berantem, bertikai, kamu bilang langsung pakai lisan. Tapi kalau kitanya sendiri yang lagi marah-marah, cukup di dalam hati, inni shaim di dalam hati, supaya kita berhenti. Nah ketika kita marah, maka katakan inni shaim supaya berhenti dan supaya bisa menahan emosi. Ini kata-kata positif yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita udah belajar banyak hal ya. Kita ingetin lagi nih, reminder ya. Siapa yang puasa dia bohong atau bohongin orang, maka katanya Allah gak butuh dengan dia ninggalin makan dan minum. Gak butuh model puasa yang begini, wes percuma ya. Apalagi yang ninggalin sholat ya, ninggalin bohong aja Allah gak butuh, gimana yang ninggalin sholat ya. Puasa kayak begini tuh percuma. Artinya orang puasa tapi gak ninggalin bohong, gak ninggalin condong kepada kebatilan, maka Allah gak peduli dengan puasanya. Dan Allah tidak mau memandang hamba tersebut. Dan karunia 10 hari terakhir, takutnya dia gak bakal dapet ya. Li'annahu tarakal mubah wal akal wasyarab
dia cuma ninggalin hal yang mubah, makan, minum, tapi tidak ninggalin yang haram. Tidak ada keutamaannya. Karena yang namanya puasa itu kan cuma nahan makan dan minum. Tapi kalau kita nggak bisa menahan dari yang lain, nanti cuma dapat jasadnya aja, nggak dapat ruhnya. Puasa jasad iya sampai maghrib Masya Allah lancar. Puasa ruhnya gimana? Wallahu a'lam. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Allah bilang la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Ya ketika puasa ini intinya supaya takwa, lah ini kok malah maksiat. Jadi hati-hati. Jadi ini termasuk perkara yang paling penting. Dan di antara yang paling penting untuk dijaga ketika puasa itu adalah lisan dan tulisan. Ini sama aja, lisan dan tulisan. Kita udah belajar kemarin ya. Kemudian apa aja yang dianjurkan ketika kita puasa? Pertama, memberi makan orang yang puasa, udah dibahas kemarin. Lalu apa yang mesti kita perhatikan lagi saat puasa adalah yang akan kita pelajari sekarang. Upaya untuk berdoa ketika kita berbuka puasa. Jangan tinggalin doa, jangan sampai lupa. Sebenarnya doanya dikit, tapi Habib Muhammad Al-Haddar mengumpulkan semua doa yang ada. Kita nggak tahu yang mana yang bakal diterima, supaya semua fadilahnya itu kita dapat, supaya puasanya itu bernilai ya. Bukankah doa saat berbuka puasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau berbuka puasa itu saat yang paling tepat untuk berdoa. Karena dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lis-shaim inda fitrihi la da'watun ma turad. Dikatakan ya, rawahul Baihaqi, sungguhnya bagi orang yang berpuasa, orang yang puasa, ketika dia berdoa saat dia berbuka, la turad, doanya itu tidak tertolak. Doa nggak ditolak alias doanya mustajab. Makanya ketika adzan, Allahu Akbar, afdolnya kita takjil dulu. Takjil futur, menyegerakan berbuka puasa. Bukan takjil makan yang dijual di luaran sana. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Takjil gratis, ya bingung ya posternya. Menyegerakan berbuka gratis. Takjil itu dikira makanan yang untuk saat adzan kita berbuka, bukan. Ya, takjil itu artinya menyegerakan berbuka puasa. Begitu adzan, afdalnya kita takjil atau menyegerakan berbuka, kemudian bismillahirrahmanirrahim, makan kurma, minum ya. Atau makan apa aja yang ada di situ yang udah disiapin ya, sedikit, bukan makan berat ya. Kemudian kita doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, terus sampai akhir ya. Sampai akhir. Nah, setelah kita doa ini, doanya macam-macam ya, yang semua itu warid ya, diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah kita doa, kemudian kita doa sendiri sesuai hajat masing-masing. Mumpung itu saat-saat mustajabnya doa, saat-saat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah kita pengen apa. Dikatakan orang yang puasa sampai dia berbuka itu doanya insya Allah gak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa dikatakan doa orang puasa itu makbul. Ya kenapa? Ini mengajak orang-orang untuk memperbanyak doa. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Doa yang banyak. Jangan sampai lupa. Makanya dulu itu di pondok pernah dibagiin kayak kertas kecil, fotokopian, kemudian dilaminasi, masing-masing taruh di saku mukenanya.
Jadi ketika iftar nggak sampai lupa berdoa, dibuka ya lama-lama sampai hafal. Entah punya aku kemana, hilang nggak tahu. Ada waktu itu kecil, biasanya masuk di dalam kitab nafahat, tapi sekarang nggak ada. Doa apa yang kita minta saat kita berbuka puasa? Ya urusan dunia, urusan akhirat, ya buat dirinya sendiri dan buat seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang paling afdol adalah doa ketika berbuka itu. Afdol doa indal iftar. Doa apa sih yang paling afdol ketika kita minta saat berbuka? Ada 3. Yang pertama, madal ala syukril mun'im. Yang kedua, waridha bin ni'mah. Yang ketiga, walil akhwi talabil maghfirah syamilah. Jadi paling afdolnya doa ketika berbuka adalah yang pertama adalah doa yang menunjukkan rasa syukur kita kepada sang pemberi nikmat. Madal ala syukril mun'im. Doa yang menunjukkan alhamdulillah. Itu dari adab-adab berdoa. Ya, memuji Allah, bersyukur kepada Allah pertama. Doa yang menunjukkan rasa syukur kepada sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridha bin ni'mah. Doa ridha dengan kenikmatan. Ya, berbuka pakai apa aja ridha. Ya, gak milih-milih, apalagi menolak makanan. Apalagi yang memubadzirkan makanan. Kemudian yang ketiga, doa memohon ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu dahbat doma wa abtilatil uruku wa sabbitul ajru insyaallah ta'ala. Yang punya buku terjemah wabtilatil uruk ditambahi ya, kayaknya uruknya itu hilang. Yang ada terjemah yang belum sempat nyetak cetakan yang baru mungkin belum ada itu ya. Ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sudah hafal semuanya ya. Ini riwayat, banyak yang meriwayatkan doa ini ya. Di antaranya Abu Daud, Darqutni dan yang lain-lain. Ada juga doa riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa ketika berbuka kecuali keluar dari jasadnya dosa-dosa sehingga dia seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Doanya ada di sini. Ya adim tuh yang agak terakhir. Itu yang terakhir, bagian terakhir. Setelahnya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma ya adim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal adim fa innahu la yaghfiru dzambal adim illal adim. Ini doa riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Kalau berdoa ini dosanya keluar dari jasad-jasadnya sampai seperti baru dilahirkan. Nabi mengatakan, ajarin anak-anak kalian doa ini ya. Karena ini kalimat yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paragraf ketiga. Allahumma ya adim anta ilahi la ilaha ghairuk sampai terus ya. Dan ini juga doa bisa menjadikan kebaikan, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Jadi mesti dihafalin doanya, ditulis, difotokopi, dibagiin atau dipasang status pakai poster yang bagus biar orang tuh tertarik. Taruh di meja setiap kali buka puasa atau di saku ketika iftar langsung dibaca. Ya harus hafal semuanya, khususnya thalabul ilm wajib hafal ya. Ini nggak susah. Udah belajar nafahat dari awal sampai akhir, hafal nggak doa buka puasa? Kalau nggak hafal ini gimana ya?
aib kalau talabul ilm gak hafal doa berbuka puasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Jadi ingat ya, doanya itu setelah berbuka, jangan sebelum tuh cukup bismillahirrahmanirrahim supaya sesuai dengan doanya. Dan ada kalimat wa ala rizkika aftortu, dan dengan rezekimu aku berbuka. Nah kan masih puasa, belum berbuka. Dahabat doma wabtilatil uruku, telah basah kerongkongan, ya, telah hilang rasa haus. Kan belum berbuka masih haus, ya. Jadi supaya sesuai dengan doanya, buka dulu baru berdoa. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu doanya, segala puji bagi Allah. Limpahkanlah sholawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad wa alihi wasallam beserta keluarganya. Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu aku berpuasa. Wa ala rizkika aftortu, dan atas rezekimu kami berbuka. Wa bika amantu, dan kepadamu ya Allah kami beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu ya Allah kami berserah diri. Wa rahmataka rajautu, rahmatmu yang sangat kami harapkan. Wa ilaika anabtu, kepadamu kami kembali. Dahabat doma wabtilatil urugu wasabitul ajru insyaallahu ta'ala. Telah hilang rasa dahaga, membasahi kerongkongan kami. Apa nih abang? Teka, urat-urat, dan pahala pun telah ditetapkan insyaallahu ta'ala. Jadi Allah kalau udah buka netepin pahalanya. Berapa hanya Allah yang tahu. Kemudian ditambah ya wasi'ul fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu Allahumma inni as'aluka birahmatikal ladzi wasi'at kulli syai' an taghfirli subhanakallahumma bihamdika rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah yang maha luas anugerahnya, ampunilah aku. Segala puji bagi Allah yang telah membantuku hingga aku bisa berpuasa dan telah memberiku rezeki hingga aku bisa berbuka. Ya Allah, sungguh aku memohon dengan sebab rahmat-Mu yang mencakup segala sesuatu untuk mengampuniku. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah, Kau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin insyaallah. Kemudian yang ketiga, ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang ini jangan ditinggal biar dapat Lailatul Qadar. Ya Allah, Engkau maha pemaaf lagi suka memaafkan. Fa'fu anna ya karim, maafkan kami wahai yang maha mulia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Doa itu kalau diikat dengan sholawat insyaallah tidak tertolak. Kita mengikat doa kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya adim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal adim fa innahu la yaghfirud dzambal adim illal adim. Duhai Allah yang maha agung, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosa yang besar, yang agung, karena tidak ada yang bisa mengampuni sesuatu yang besar kecuali yang maha besar, atau sesuatu yang agung kecuali yang maha agung. Ini doa riwayat Sayyidina Anas bin Malik, ya. Supaya dosa-dosa kita berguguran. Dan kalimat ya adim ini termasuk kalimat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Next page. Allahumma fir lana warhamna warda wa taqabbal minna wa adkhilnal jannata wa najjina minan nar wa aslih lana syana'ana kullah. Ya Allah, ampuni kami, sayangi kami, ridhoi kami, terimalah kami, masukkan kami ke dalam surga, selamatkan kami dari neraka, perbaikilah keadaan kami semuanya. Kemudian ditutup dengan wa sallallahu wasallim fi kulli hinin abada ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ni'amillahi wa ifdalih. Shalawat dan salam senantiasa tercurah setiap saat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebanyak nikmat-nikmat Allah dan anugerahnya.
Kemudian ditambah di situ ada doa kunuz namanya. Doa apa ya? Treasure, kayak permata gitu. Sami'tu Rasulullah, ada hadisnya di situ. Aku mendengar Rasulullah SAW yaqul idza kana zanna saddahabal fiddata faqnuzu antum haula'il kalimat. Doa kunus, doanya gudang kebaikan. Ada sahabat meriwayatkan ya, Syaddad bin Aus meriwayatkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika orang menimbun emas dan perak, maka hendaknya kalian menimbun kalimat-kalimat ini. Nah, dikatakan doa ini lebih baik daripada timbunan emas dan perak. Jadi kalau kita membaca doa kunus ini, ya seakan-akan kita itu menimbun emas dan perak, bahkan lebih baik dari itu. Kita nggak punya emas dan perak yang ditimbun segudang, nggak ada. Tapi kita punya doa ini, insya Allah cukup ya. Kalau masih sempat ada waktu, jangan tinggalin juga doa kunus. Semua udah dirapiin sama Habib Muhammad Al-Haddar jadi satu, doanya kita cuman tinggal baca. Tinggal nyendok masuk ke dalam mulut, glek ya, nggak usah ngarang-ngarang doa lagi. Kecuali yang pengen punya hajat khusus, sebelum ditutup doa kunus, minta apa aja. Hajat dunia, hajat akhirat, semuanya. Kemudian kita baca doa kunus, doa gudangnya kebaikan. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azima ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa as'aluka husni ibadatik wa as'aluka qalban salima wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa astaghfiruka lima ni'matika wa as'aluka ta'lam innaka anta alamul ghuyub. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemantapan dalam satu urusan dan kemantapan hati atas bimbingan dan petunjukmu. Aku memohon agar bisa bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Aku memohon agar bisa ibadah dengan baik, memohon hati yang selamat, memohon lidah yang jujur, lisan yang jujur, memohon daripada kebaikan yang engkau ketahui. Aku berlindung dari segala keburukan yang engkau ketahui. Aku memohon ampunanmu dari semua yang engkau ketahui. Sungguhnya engkau maha mengetahui segala yang gaib, yang tidak diketahui. Kemudian ditutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW wa sallallahu wasallam fi kulli hinin abada ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ni'amillahi wa ifdalih. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah di setiap saat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, sebanyak nikmat-nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau udah tahu artinya bagus, Masya Allah, insya Allah gak ditinggalin doa-doa, apalagi di waktu mustajab, waktu berbuka puasa. Ya sisihkan 5 menit untuk baca doanya. Apalagi yang udah belajar nafahat ya, insya Allah pahalanya juga mengalir. Hadiah buat guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, insya Allah. Jadi jangan tinggalin ini doa-doa yang riwayatnya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Gak bisa hafalin ya tinggal baca ya. Kitab nafahatnya dibawa saat buka puasa, bukber atau apapun bawa, biar gak ketinggalan waktu-waktu mustajab doa. Jangan lupa doain saya juga ya nanti insya Allah. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai doa iftar. Selanjutnya diserahkan kepada panitia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Minta maaf kalau banyak salah-salah. Ini pertemuan terakhir atau nggak tahu, terserah panitianya. Mau ada satu lagi atau gimana. Kalau udah selesai ditutup ya sudah insya Allah. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wal afu minnakum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.